Baik, kita akan membahas materi tentang kenakalan remaja. Macam-macam kenakalan remaja terdiri dari bullying, pelecehan seksual, merokok, dan narkoba. Bullying, apa itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif mengganggu orang lain yang disengaja dan berulang-ulang dilakukan oleh satu orang atau kelompok untuk menyakiti atau merugikan orang lain secara fisik, verbal, sosial, atau melalui dunia maya cyberbullying. Macam-macam bullying. Pertama, fisik. Adapun beberapa contoh tindakan bullying yang dilakukan secara fisik adalah memukul, menendang, menjegal, mencubit, atau mendorong seseorang, dan lain-lain. Kedua, sosial. Menyebarkan kebohongan atau gosip tentang seseorang, mendorong orang lain di sekitar untuk mengucilkan seseorang, dan lain-lain. Ketiga adalah verbal atau lisan. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan, seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain, tatapan sinis yang ditujukan untuk mengintimidasi secara halus, dan lain-lain. Keempat adalah cyberbullying. Mengirimkan teks, email, gambar, atau video yang isinya mengejek, mengancam, bernada kasar, berbau seksual, dan agresif, menyebarkan kebohongan atau aib tentang seseorang di media sosial. Dampak negatif bullying terdiri dari yang pertama adalah aspek fisik motorik, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Yang kedua adalah aspek sosial emosional, tertekan psikisnya, kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, minder, menyendiri, pendiam, dan lain-lain. Yang ketiga adalah aspek kognitif, terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Yang keempat adalah aspek bahasa, akibat jangka panjang anak menjadi berkata kasar. Ayo kita cegah dan lawan bullying. Catatan penting dan perhatikan. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu, jangan biarkan emosi terpancing. Yang ketiga, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Yang keempat, lakukan perlawanan, diikuti dengan berteriak, lari atau tindak apapun sambil mencari pertolongan. Dan yang kelima, catatlah tempat, orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Selanjutnya, pembahasan tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan, baik secara fisik maupun non-fisik, verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang kepada orang lain dan menimbulkan dampak negatif bagi korban seperti malu, tersinggung, marah, terhina, dan lain-lain. Berikut ini bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual. Bentuk pelecehan seksual sangat banyak, misalnya gerak ekspresi mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, kubitan, colekan, tepukan, ataupun sentuhan pada bagian tubuh tertentu, berpacaran atau berkencan dengan iming-iming atau ancaman, dan lain-lain. Jenis-jenis kekerasan seksual. Contoh pertama, kekerasan seksual kontak, meraba, menyentuh bagian-bagian tubuh yang sensitif, mencium, pemerkosaan, dan lain-lain. Contoh kedua yaitu kekerasan seksual non-kontak, mempertontonkan gambar atau video porno, memotret atau memvideo dalam keadaan tidak senonoh, mengucapkan atau mengirimkan kata atau istilah yang mengandung unsur seks, memperjualbelikan atau menyebarluaskan dan atau meminta gambar atau video dalam keadaan tidak senonoh, dan lain-lain. Upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari pelecehan seksual. Yang pertama, mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. Yang kedua, hindari menonton konten atau video pornografi. Yang ketiga, pahami bagian tubuh yang tidak boleh disentuh atau dilihat orang lain. Yang keempat, berpakaian yang menutup aurat. Yang kelima, lindungi data pribadi dan privasimu di medsos. Yang keenam, seleksi pertemanan di medsos. Yang ketujuh, pikir dengan seksama apabila akan mengunggah dan membagikan foto atau video di medsos. Materi selanjutnya tentang merokok. Berikut ini kandungan rokok yang sangat bahaya untuk tubuh manusia. Hindari rokok dan jaga kesehatan selalu. Bahaya merokok. Merokok dapat menyerang penyakit paru-paru, jantung, sakit tenggorokan, gangguan janin, dan kanker mulut. Apapun alasannya, hindari merokok sejak dini. Mungkin kita tidak akan merasakan efeknya secara langsung, akan tetapi efeknya akan terasa dalam jangka waktu yang lama. Mari hidup sehat tanpa merokok.
Materi selanjutnya yaitu narkoba atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau bahan berbahaya lainnya adalah zat-zat kimia yang dapat memengaruhi fungsi otak dan sistem saraf, mengubah persepsi, suasana hati, kesadaran, kognisi, atau perilaku. Penggunaan narkoba, terutama jika disalahgunakan, dapat menyebabkan ketergantungan dan masalah kesehatan serius. Stop, jangan sampai kita konsumsi narkoba. Bahaya kecanduan narkoba. Yang pertama bisa melakukan tindakan kriminal atau kekerasan, yang kedua kematian karena kecelakaan atau overdosis, yang ketiga masuk penjara, yang keempat terkena virus Hep C atau HIV atau AIDS. Dengan alasan apapun, jangan pernah mengkonsumsi narkoba. Katakan tidak dengan tegas untuk ajakan merokok dan narkoba. Yang terakhir, jadilah pelapor dalam mencegah bullying, pelecehan seksual, merokok dan narkoba.